Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa, apa kabar Anda sore hari ini pemirsa? Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Dan kalaupun ada yang sedang sakit ataupun sedang kurang enak badan, mudah-mudahan segera pulih kembali, bisa semangat lagi, bisa beraktivitas kembali ya. Senang sekali saya Kori dapat kembali menemani Selasa sore hari Anda tentunya dalam acara Ekonomi Kreatif. Nah pemirsa, gaya hidup yang ramah lingkungan ini semakin banyak digemari dan juga meluas ya ke berbagai sektor usaha seperti alat-alat rumah tangga dan juga pakaian seperti itu. Nah khusus untuk dunia busana ini biasanya dikenal dengan ekoprint. Baik, nah sore hari ini kita akan membahas seperti apa sih ekoprint ini, dengan tema yang akan kita bahas adalah memanfaatkan alam untuk menciptakan busana. Tentunya bersama dengan narasumber yang sudah kita hadirkan ya khusus untuk Anda ya untuk berbincang-bincang sore hari ini. Kita perkenalkan dulu, ada dua narasumber kita. Yang pertama ada Ibu Elinar Lubis yang merupakan pelaku usaha di sini. Selamat sore, assalamualaikum Bu Elinar. Waalaikumsalam. Sehat Bu? Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir Bu Elinar. Dan yang kedua ada Kak Amanda Salsabila. Assalamualaikum Kak Amanda. Waalaikumsalam. Apa kabar Kak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Terima kasih Ibu Elinar dan juga Kak Amanda sudah hadir di studio TVRI Sumatera Utara untuk berbincang-bincang bersama kita di sini. Nah kurang lengkap rasanya pemirsa kalau kita bertiga aja nih yang ngobrol-ngobrol. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung boleh ya di 0811 6100 386. Bagi Anda yang bertanya-tanya tentang tema kita tentang ekoprint, boleh ditanyakan langsung dengan kedua narasumber kita. Ataupun Anda mau sharing-sharing apakah Anda di luar sana pengguna ekoprint atau ada yang ingin juga memulai bisnis ekoprint, boleh ditanyakan bersama dengan Ibu Elinar dan juga Kak Amanda di sini ya. Baik, sebelum kita berbincang lebih jauh lagi mengenai ekoprint ini, kita tanya dulu ya keseharian dari narasumber kita. Dari Bu Elinar dulu nih. Bu Elinar boleh ceritakan kegiatan sehari-harinya apa ini Bu? Saya ibu rumah tangga. Baik. Pensiunan. Ibu rumah tangga yang kemudian juga menghabiskan waktunya di ekoprint ini ya Bu ya? Iya. Seperti itu. Iya. Baik. Kalau Kak Amanda seperti apa ini kegiatan sehari-harinya? Kegiatan sehari-hari saya usahanya menjahit Kak. Lebih menjahit, membuat ekoprint juga gitu Kak. Oke, baik. Berarti ini bersama dengan Bu Elinar, Kak Amanda gabung untuk membuat bisnis ini begitu ya. Iya. Brandnya sudah ada Bu? Apa tuh? Brandnya Brandnya kita pakai LH Collection. LH Collection. Apa tuh LH Bu? LH itu lembah hijau. Lembah hijau ya? Iya. Oh, lembah hijau collection. Wah, luar biasa. Sudah berapa lama Bu Elinar dan juga Kak Amanda fokus di ekoprint ini? Saya mulai belajar itu tahun 2018. Kemudian kita mencoba mendaftarkan izin berusaha tahun berapa? Kami 2021 izin usaha, 2021? tapi membuat izin usahanya. Tapi kalau membuat usaha ini dari 2019 Kak. Oke, dari 2019, dari 2018 Ibu belajar mempelajari ekoprint ini, kemudian difokuskan lagi sampai mendapatkan izin begitu ya Bu usaha. ya, di 2021 seperti itu. Kenapa sih Bu Eliza dan juga Kak Amanda ini tertarik dengan ekoprint ini? Mungkin dari Kak Amanda, kenapa tertarik dengan ekoprint ini dibandingkan dengan mungkin usaha yang lain begitu Kak Amanda? Kalau untuk saya sih tertariknya itu karena sering kita melihat itu kayak orang tuh menanam tumbuhan atau bunga atau apa, kadang kayak suka asal tanam tapi sering dicabutin Kak, kadang dibuangin, kadang kayak orang nggak peduli gitu Kak, kadang kayak sampai udah rusak gitu kan. Jadi kalau untuk saya tuh berpikir gini, daripada itu jadi yang sia-sia gitu Kak, lebih baik sampah begitu istilahnya. Iya, lebih baik kita manfaatkan saja Kak gitu, menjadi hasil karya yang luar biasa seperti ini gitu Kak. Wah, luar biasa. Jadi memikirkan lingkungan juga ya Kak ya, supaya tetap bisa bermanfaat tanaman yang sudah ditanam begitu ya, tidak terbuang-buang begitu ya pemirsa. Alangkah baiknya jika masih bisa dimanfaatkan begitu, dan jadilah hasil karya yang luar biasa seperti ini. Kalau Bu Elinar sendiri menilai ekoprint ini bagaimana sih Bu? Untuk Ibu sendiri manfaat yang Ibu rasakan apa nih? Pertama itu saya lihat di grup
WA gitu ada flyer yang mengajarkan cara memotif kain yang ramah lingkungan gitu. Alhamdulillah waktu itu saya sudah pensiun kan gitu. Jadi ada idealisme gitu di situ, itu maksud saya. Bukan hanya mencetak ada gitu. Setelah saya pelajari, saya ikut belajar workshop gitu, terus saya berpikir kan kalau kita terus-terusan memakai busana yang pewarnanya itu mencemari lingkungan, kapan kita berhenti gitu. Iya, jadi betul. saya belajar, kemudian nggak lama kita kan COVID. Nah, setelah di dalam masa COVID itu saya ikut workshop online gitu, banyak saya ikut selama-lama. Terus saya berpikir, tadinya sih nggak berpikir untuk bisnis ya, cuman untuk hobi gitu kan, mengisi waktu gitu. Terus lama-lama saya pikir ini barang lama-lama kan banyak tertumpuk ya kan, dari dananya juga kan terkuras terus. Kenapa nggak kita jual, terus yang materi yang kita dapat itu bisa kita belanja untuk bahan-bahan lagi gitu. Terus kan dengan bergabung dengan grup-grup itu terbuka pikiran saya gitu kan, ayolah kita sama-sama menjaga bumi kita ini dengan mengurangi pencemaran. Karena kita di sini nih makainya serat alam, pewarnanya dari kayu-kayu alam. Kita memakai zat kimianya itu hanya sedikit di dalam batas ambang yang aman gitu. Kalau kita buangkan ke sungai juga dia tidak akan merusak lingkungan, gitu kan. Terus juga saya sosialisasikan gitu, pernah kami sosialisasikan di desa Sungai Kelugur gitu, jadi mereka bisa menambah income keluarga. Jadi saya terus saya senang terus ikut ini ikut itu. Jadi kan pertama dari belajar di kain, kemudian belajar di kulit, dijadikan seperti itu, sepatu segala macam, di kertas, di ini semua. Jadi semakin lama semakin saya lihat, ayo kita sama-sama gitu kan, sama-sama mengurangi pencemaran lingkungan, menggunakan ekoprint gitu. Sayang saya lihat masih belum dikenal ya kan, belum dikenal masyarakat, apalagi untuk di Sumatera Utara khususnya ya Bu ya. Iya, dan mereka menganggap kok apa ya, ekoprint ini apa kan gitu. Jadi memang mesti harus sering kita sosialisasikan supaya mereka mengenal, dan bisa kalau perlu pun kita ajarkan supaya ikut sama-sama membuat ekoprint ini, membuat ekoprint, karena bahannya juga kita ambil dari sekitar kita juga ada daun-daunnya. Jadi gitu. Sama-sama menjaga lingkungan itu ya, Bu ya. Semakin banyak yang memulai membuat ekoprint, makin banyak juga yang menjaga lingkungan bersama-sama begitu ya Bu ya. Wah, luar biasa. Jadi ini memang awalnya adalah hobi begitu ya Bu ya, dan kemudian diserusin bisa menghasilkan income juga untuk keluarga. Jadi ini rasanya hobi yang dibayar begitu ya Bu ya. Jadi menyenangkan menjalaninya. Luar biasa, apalagi untuk ibu-ibu yang sudah di masa usia pensiun begitu ya Bu. Ini tepat sekali untuk mengisi waktu-waktu luangnya ya, kesehariannya, supaya nggak bosan gitu ya ibu-ibu ya. Karena biasanya kebanyakan begitu orang-orang tua yang sudah pensiun, masa pensiun, bingung mau melakukan apa, karena biasanya bekerja, beraktivitas begitu. Sekarang sudah tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Nah, salah satunya bisa dengan membuat ekoprint begitu ya Bapak Ibu di rumah ya. Baik, luar biasa. Nah, memang benar tadi yang dikatakan Ibu Elinar, sebagian sudah ada yang mengetahui, tapi banyak juga yang belum mengetahui apa sebenarnya ekoprint ini begitu ya pemirsa ya. Karena yang sudah sangat familiar adalah batik begitu, karena memang sudah menjadi warisan budaya kita begitu. Saya ke Kak Amanda. Kak Amanda, kalau ekoprint ini sebenarnya apa? Kalau untuk di luar sana yang belum paham, kita menjelaskannya ekoprint ini apa sih? Apa bedanya dengan batik begitu Kak Amanda? Kalau ekoprint itu kan sistemnya lebih ke alam sebenarnya. Kalau ke batik sih memang alam, tapi lebih ke alamnya lagi tuh yang ekoprint, karena dia sistemnya
daun langsung gitu Kak, daun langsung yang diolah menjadi sebuah karya kayak gini Kak. Ada koper, ada tas, ada macam-macam gitu Kak. Macam-macam semua bisa ya Kak. Ini juga gelas juga tumbler. bisa dibuat, Iya, bisa. tumbler juga bisa. Jadi memang semua media bisa ya Kak ya. Dia yang daunnya hijau gitu kan Kak, hanya hijau juga sih. Yang daunnya serat-serat alam dia bisa gitu Kak dibuat. Tapi kalau medianya bisa ya Kak ya, bisa di kain, bisa di kaca, begitu bisa semua ya. Oh gitu. Biasanya dia serat alam. Serat alam nih Bu ya. Dia lengket gitu. Jadi kalau ekoprint ini ada 2 teknik ya. Pertama itu yang namanya pounding ini hasilnya seperti ini. Boleh saya berdiri? Yang mana Bu? Ibu Berdiri. tunjuk aja mungkin. Ini itu daun. Daun itu kita letakkan di media kain. Tapi media kainnya itu udah kita kondisikan. Dia biasanya kita tambahin logam-logam. Biasa ada tawas atau apa lagi, cuka atau tawas gitu kan. Terus kita letak daun, kemudian kita pukul dia gini. Oh, dipukul, Dipukul, ditekan-tekan. jadi klorofilnya itu Keluar ya Bu ya. terikat dengan Terikat. Oh, logam itu baik. tadi. Jadilah kalau yang hijau ada bisa jadi coklat karena teroksidasi, bisa jadi bunga gitu. Kalau yang satu lagi teknik itu kainnya itu kita kondisikan dulu dengan namanya mordan. Mordan itu memasukkan logam ke dalam kain itu untuk mengikat warna-warna daun warnanya. tadi. Apa saja tadi Bu bahan untuk mengikat warnanya itu? Bisa menggunakan tawas begitu ya Bu ya? Versinya itu bermacam-macam. Bermacam-macam. Ada 20, mungkin 20 resep atau lebih. Banyak. Ini yang terakhir saya belajar dengan versi dari Thailand. Itu lain lagi. Dulu versi dari orang-orang barat itu lain gitu-gitu. Itu sebetulnya mentor kita yang dari Jakarta itu yang belajar ke luar negeri terus diturunkan ke kita gitu. Jadi versinya itu macam-macam. Iya. Tapi kalau yang paling sederhana, kalau saya lihat yang paling gampang, kalau saya buat kelas atau apa gitu, yang ada di sekitar kita aja. Jadi tawas ditaruh cuka gitu, tawas. gitu bisa. Terus nanti ditaruh ferrosulfat sedikit, itu dia udah mengikat. Bisa mengikat warnanya Mengikat warna seperti ini kan kayak seperti koper ini tuh. Koper. Itu warnanya itu warna dari daun itu gitu. Asli warna dari daun warna itu ya, dari Bu ya? daun Wah, itu. Luar biasa cantik sekali. Jadi kalau daun itu yang merah jambu itu, yang pink itu daun jati. Daun jati. Daun jati yang muda kita letak-letak, kemudian kita gulung, kita kukus. Nanti setelah kita buka, jadilah dia kayak sablon gitu ya. Iya, Jadi iya. jadi berbagai macam jenis apa. Kalau ini juga ini kertas. Kalau ini kami pernah mengajarkan ke guru-guru madrasah Aisyah. Ini kertasnya ini bekas kalender. Bekas kalender. Bekas kalender. Makanya dia yang agak glossy gitu ya Bu ya, agak kilat ya. Enggak, ini terakhirnya kita vernis. Oh, di varnish. Tapi kan sayang kan kalender tuh kadang kita buang-buang juga di Betul. rumah, jadi limbah, mencemari lingkungan ya kan. Betul. Nah, jadi kan kertas apa itu tadi, kertas bekas kalender. Nah, ini kan di sini ini daun jambu kluto. Ini daun-daunnya sekitar rumah kita aja, nggak usah kita. Tapi memang ada juga yang perlu kita beli, daun eukaliptus gitu. Itu biasanya saya beli juga daun jati. Ini daun Afrika, namanya daun kayu Afrika. Ini di seputar rumah kita aja. Kadang rumput-rumput juga. Rumput-rumput juga bisa. Bisa. Baik, nah jadi bisa menggunakan yang ada di sekitar kita, medianya juga yang ada di sekitar kita, begitu ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi pemirsa, ini tujuannya juga sangat mulia ya, untuk sama-sama melestarikan lingkungan supaya tidak banyak lagi pencemaran lingkungan begitu ya, berdasarkan daripada bahan-bahan yang digunakan seperti itu. Nah, ini memang semuanya
alami. Kalau ekoprint ini adalah alami begitu ya pemirsa, dari daun-daunnya begitu ya. Untuk pewarnanya juga pewarna alami semuanya, dari kayu, dari daun dan lain sebagainya. Seperti itu. Menarik ya pemirsa ya. Silakan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami bisa menghubungi di 081161000386. Kami masih akan kembali ya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami di Ekonomi Kreatif. Ya, kita masih membahas tentang ekoprint dengan tema kita adalah memanfaatkan alam untuk menciptakan busana. Jadi ini luar biasa sekali pemirsa ya, siapa sangka dari yang ada di sekitar kita, dari alam bisa kita jadikan suatu karya yang bermanfaat dan tentunya bukan hanya untuk diri kita sendiri, untuk alam juga, untuk lingkungan juga. Luar biasa ya. Kita masih bersama dengan Ibu Elinar dan juga Kak Amanda di sini ya pemirsa. Silakan yang ingin bergabung, kita masih ada waktu lumayan panjang ya pemirsa untuk berbincang-bincang di 081161000386. Baik, nah tadi kan sudah dijelaskan bahwa ekoprint ini semuanya alami ya pemirsa ya, dari lingkungan sekitar kita, dari daun-daunan yang ada di sekitar kita begitu, bahan-bahan ataupun media yang digunakan juga yang ada di sekitar kita. Seperti tadi ini ya, buku yang tadi sudah dijelaskan Bu Elinar bahwa ini adalah kertas sisa dari kertas kalender begitu pemirsa. Jadi daripada terbuang ya, menambah sampah begitu, mencemari lingkungan, jadilah dibuat indah lagi seperti ini dengan tambahan ekoprint yang cantik luar biasa ya pemirsa ya. Wah, baik. Nah ini kan luar biasa sekali ya Bu Elinar ya. Jadi kita bisa sama-sama menjaga lingkungan kita begitu. Nah, yang daun-daun yang biasa digunakan ini daun apa saja ini Bu? Yang dia cantik-cantik seratnya begitu Bu? Yang cantik seratnya dan mudah didapat itu biasanya yang nggak pakai biaya ya. Itu daun jambu kelutuk. Daun jambu kelutuk itu ya, cantik ini ya. Apanya tulangnya kelihatan. Tulangnya cantik kelihatan kan. benar. Ini daun jati. Daun jati. Dia memang warnanya begini ya Bu ya? Daun jati ini itu warna ya? aslinya. Oh, Tapi oke. dia mesti kita ambil yang pucuk, yang muda, yang masih muda. lembut, Oh. yang warna coklat. Kalau dia warna hijau dia nggak keluar warna merah jambunya, nggak keluar ya. Kalau ini daun Afrika. Daun Afrika ini mungkin kalau di perkotaan agak sulit, tapi di pinggir-pinggir kota kayak di Siantar, Iya. di perkebunan-perkebunan Biasanya masih ada ya, Bu? masih ada. Ini kita ngambil-ngambil aja ini, gitu ya. Nah, ini yang agak pudar ini Bu, yang agak abu-abu yang di atas Bu. Ini daun Ini. apa? Iya. Ini daun jati juga. Daun cuman jati ini, juga. dia terpengaruh juga itu dengan kondisi tanah ya. Kalau ini kan mungkin saya pun nggak ingat ini sama ini mungkin beda pohon. Tapi cantik juga ya Bu, variasi iya. warnanya, seratnya juga. Iya. Jadi kalau dia tanahnya subur, dia semakin kuat warnanya. Ini kan Oke. mungkin seperti ini. Iya. Terus daun apa lagi tuh ya Manda? Itu coba Manda tahu. Boleh. Daun ubi itu yang di koper itu daun ubi. Daun apa Bu? Daun ubi. Oh, daun ubi dan singkong ya Bu? Singkong jari, daun singkong, ada bunga-bunga yang Bunga kenikir. kokinia yang sering di pagar-pagar kita gerumpul-gerumpul itu, tunjukkan Manda. Berdiri. Nah, yang itu yang Dari jadinya bunga-bunga ungu. juga ya Bu ya. Terus daun kalpataru, buah roda. Nah, kita kan iya. sering juga kelihatan di rumah-rumah di mana. Itu juga, dan kalpataru itu juga bagus, tulangnya kelihatan. Kemudian daun Cantik apa ya? sekali. Jadi banyak sekali yang bisa kita manfaatkan Ibu di sekitar kita begitu, tanpa harus kita mengeluarkan kos untuk pembelian bahannya begitu ya Bu ya. Dengan Iya, bisa. daun-daun yang ada di sekitar kita juga masih bisa kita manfaatkan begitu Bisa, ya. bisa. Baik, luar biasa. Nah, ini yang Ibu pegang ini apa nih? Ini kipas, ini biasanya kita perca
Kain perca perca. sisa-sisanya itu yang kalau kita bikin Daripada terbuang ya Bu ya. daripada terbuang kan, ini kan kita beli kerangkanya, ini ada yang jual kerangkanya. Kemudian kita lem, kita jahit, kita lem, jadilah kipas. Jadi kipas. Bisa juga kita jual. Betul, Iya. masih bisa menghasilkan juga Bisa dari juga sisa-sisa kain menghasilkan perca yang sisa-sisa kain. biasanya nggak terpakai ya kan Bu. Ini masih bisa Iya. kita gunakan kembali. Ini juga kan yang kertas, yang ini sisa, ini kertas kan. Kemudian kan dia potongan-potongannya kan bersisa. Nah iya. Ah, terus kita laminating, jadilah dia sekat buku. Sekat buku. Wah, luar biasa. Jadi nah, seperti ini kan. Wah iya, jadi itu nggak ada kan yang terbuang sisa-sisa ya Bu kertas. ya. Benar-benar. Samping-sampingnya ini Sisa-sisa yang potongan. hanya sedikit saja pun masih bisa lagi kita manfaatkan. manfaatkan. Jadi Benar. pembatas buku Pembatas gitu ya. buku. Luar Jadi biasa. apa? Wah. Seperti ini. Ini juga. Itu apa itu Bu? Dompet Ini atau bukan, cover ini ini ya, Bu, bisa Cover buku. cover bisa untuk cover agenda, bisa untuk cover Quran, atau benar, bisa benar, untuk benar. apa gitu, tergantung kreativitas sih. Betul. Kalau cantik kalau sekali. yang pengrajinnya kreatif, apa aja mungkin bisa Apa aja dibuat, bisa, benar-benar, dibuatnya. tergantung Yang penting ada kreativitas. bahannya kan, bisa dijadikan ini, jadikan itu gitu. Nah, Semua tadi Bu bisa. sempat menyebutkan bahwa teknik yang digunakan dalam ekoprint ini ada dua begitu ya. Kalau Iya. Anda boleh bantu jelaskan apa aja nih teknik yang bisa digunakan untuk pembuatan ekoprint? Teknik yang pertama kan yang pounding kan Kak, seperti ini. Kalau yang kedua itu dia sistemnya dikukus dia Kak. Dikukus? Dikukus itu bisa kayak berubah hijab yang saya pakai, bisa untuk koper, bahan tas-tas gitulah Kak. Lebih ke yang dia tahan lama, maksudnya lebih tahan daripada yang sistem. Kalau yang seperti ini kan lama-lama dia agak pudar gitu bisa Pudar. Kak. Ya. Tapi kalau misalnya kalau dia ke sistemnya kain, dia agak lebih tahan lama sedikit daripada si yang itu. Oh gitu. Nah kalau untuk kain yang biasa digunakan jenis kain apa Kak? Jenis kainnya yang jenis serat alam dia Kak, yang tidak sintetis. Kalau dia misalnya kayak sintetis, dia tidak akan mau si daunnya itu menempel ke kainnya gitu Kak. Jadi seperti kain katun, seperti itu ya, tote bag itu biasa katun begitu ya. Di sepatu juga bisa ya Bu ya, wah cantik sekali. Kain Sepatu, kanvas juga bisa Kak. kanvas begitu ya. Sepatu itu dari kulit domba. Dari kulit domba. Iya. Wow, cantik sekali Iya. pemirsa ya. Ada hewani, ada nabati. Ada nabatinya, betul. Yang Luar penting biasa. dia alami lah. Kalau sintetis dia kurang melekat ya, karena dia kan ada serat yang plastik atau apa ya kan. Jadi yang di serat alamnya lah dia lengketnya, yang serat plastiknya kan enggak. Oh gitu, jadi menempel di serat alamnya begitu Iya. ya Bu ya. Jadi harus disesuaikan juga untuk bahannya begitu ya Bu ya, Iya. yang menggunakan serat alami juga Iya. begitu. Jadi dia menempel begitu ya Bu ya. Oh jadi kalau bukan yang serat alam itu dia tidak akan menempel warnanya begitu Bu. Bisa juga menempel, tapi mungkin di kain kayak apa itu ya namanya, kain sintetis polyester itu, jadi dia ada berapa persen serat alamnya, ada berapa persen yang sintetiknya kan. Iya. Dia lengketnya di alam, jadi nggak 100% gitu, jadi kurang kuat lah gitu. Kurang kuat kurang kuat benar-benar. gitu. Wah cantik sekali, luar biasa. Nah kalau untuk step pembuatannya seperti apa begitu ya pemirsa, kita juga pengen tahu ya proses dari pembuatan ekoprint ini seperti apa, tahapannya itu seperti apa, awalnya apa dulu nih Bu yang perlu dipersiapkan dalam pembuatan ekoprint? Biasanya kan kalau kain itu kita scoring, namanya scoring itu kita cuci. Kain-kain itu kan ada yang dari pabrik itu dikanji mungkin, atau ada bahan kimianya atau apa, itu kita hilangkan dulu supaya dia bisa nyerap, supaya bagus penyerapannya. Supaya itu bagus. kita rebus atau kita rendam di air panas, pakai deterjen ditambah dengan soda.
bisa 1 malam gitu, kita 8 jam minimal, kemudian kita cuci, kita sikat, jadi bisa berubah tuh nanti warnanya dari kekuningan bisa jadi putih, bersihkan kain tadi. Kalau udah siap di scoring itu dia udah siap untuk kita perlakukan lah gitu. Jadi habis itu kita masukkanlah logam-logam, namanya mordan tadi. Mordan tadi itu makanya saya bilang tadi formula mordan itu sangat banyak kali ragamnya ya kan. Ada yang orang barat seperti ini, orang Asia seperti ini, orang Australia juga seperti ini. Beda guru tuh beda. Orang Indonesia aja lain guru lain formula itu kan, mereka kan sesuai betul. dengan kebiasaan dia mungkin ya, dengan keahliannya. Setelah kita masukkan logam itu, kita bentang kain itu, kita letakkanlah daun-daun apa yang kita mau tadi kan. Udah, terus kita ambil satu lagi kain, kita rendam dia di pewarna alam, kita tutup, nah dia transfer. Jadi kain yang satu, yang kedua ini kain blanketnya ini tadi dia akan transfer warna ke kain utama kita tadi. Kita gulung ketat itu, kemudian kita kukus 2 jam. Dia akan tertransfer, warnanya transfer ke situ. Meresap gitu ya Bu. Terus warna daun itu pun akan pindah-pindah ke situ. Bisa dilihat mungkin di buku ini juga. Boleh dikasih tunjuk ke Amanda. Ya, halaman 67 itu. Ini waktu kami pertama belajar, diajak oleh komunitas kita. Ini saya dengan produk saya waktu pertama dulu. Ini produk pertama ya Bu? Pertama dulu. Jadi inilah dia, kami terbitkan jadi buku. Ini 101 karya Ekoprint Indonesia. Boleh kasih perlihatkan ke kamera Bu. Nah ini dia pemirsa, sudah dijadikan sebuah buku karya-karya dari Ibu Elinar dan juga tim gitu ya Bu ya, komunitas ya Bu ya. Komunitas. Oke, luar biasa sekali. Kemudian di tahun berapa ini, 2022 ya kalau nggak salah, ini saya diajak lagi. Ini saya diajak lagi. Ini khusus untuk ibu-ibu lansia umur 60 tahun ke atas. 60 tahun ke atas. Yang ada 30 orang kita se-Indonesia. Se-Indonesia ya Bu? Iya. Jadi yang 29 ini di Pulau Jawa. Pulau Jawa. Saya sendiri yang 2 orang Sumatera di luar Sumatera Jawa nih, ya Bu. kan. Wah luar biasa. Jadi ini kita disponsori oleh namanya kain Bamberg. Kain Bamberg itu dari biji kapas. Biji kapas itu diambil, serat yang pendek-pendek itu ditenun, jadilah namanya kain Bamberg. Kita dikasih, kemudian kita disuruh membuat baju kita sendiri, sesuai, terserah kita lah mau warna apa. Iya. Nah ini sekawan-kawan saya yang lain. Inilah dia buku kita. Luar biasa buku sekali. 103. Jadi walaupun sudah usia lanjut masih bisa berkarya ya Bu. Ini khusus lansia, Khusus lansia, 60 tahun ke atas. Saya ini sangat menginspirasi untuk orang-orang tua kita di rumah ya, di luar sana yang masih pengen berkarya. Ayo Bapak Ibu masih bisa ya Bapak Ibu ya, masih bisa berkarya walaupun sudah lanjut usia seperti itu. Nggak ada halangan kalau memang ada kemauan, ada niat gitu ya Bapak Ibu ya. Nah sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan, kita lihat dulu pemirsa tayangan berikut ini hasil dari karya daripada Ibu Elinar dan juga Kak Amanda. Nah ini dia kipas ya Bu ya. Dompetnya dari kulit domba. Kulit domba. Ya. Oke. Ini tadi buku. Ini kegiatan waktu apa nih? pelatihan kita di tebing. Ini karya kita diperagakan di Jogja. Wow. Nah, ini pelatihan juga di tebing. Nah, ini sepatu-sepatu kita. Cantik Itu sekali. perca-perca. Itu kain perca. Ini perca-perca Bu. digabung jadi sepatu. Cantik Nah, sekali. ini tumbler. Tumbler. Ini selendang. Wah cantik sekali ya. Kita Kalau pakai warna-warna yang seperti ini daun warna apa ini Bu? indigo. Ini kita kerjasama dengan pengrajin tikar. Pengrajin tikar. Iya. Baik.
kain tenun. Tenun. Nah ini kegiatan apa nih Bu? Wah luar biasa ya pemirsa. Jadi kita lihat sudah banyak sekali karya-karya yang dihasilkan oleh Ibu Elina dan juga Kak Amanda dari memanfaatkan alam ya pemirsa ya, sehingga bisa menghasilkan satu karya yang sangat bermanfaat untuk diri sendiri, untuk orang lain, untuk lingkungan seperti yang sudah kita dengarkan tadi dari Ibu Elina ya pemirsa ya, luar biasa sekali. Jadi walaupun sudah usia lanjut masih bisa tetap berkarya ya, walaupun dengan keterbatasan ya seperti itu ya, tapi harus tetap semangat ya Bu ya, supaya tetap sehat juga ya Bu ya, kalau berkarya itu ya. Betul luar biasa. Nah tadi kan sudah dijelaskan Bu Elina dan juga Kak Amanda bahwa yang bahan-bahannya bisa menggunakan semua dari alam gitu, yang serat-serat alam itu lebih mudah menempel lah begitu warnanya begitu ya, luar biasa. Nah kalau sampai sejauh ini sudah berapa macam jenis ini Bu yang sudah dihasilkan? Ada tas, kemudian ada selendang, sepatu, apalagi nih Kak Amanda? Ada kemeja, hijab, sajadah juga ada Kak. Selain itu ya kalau kami sering lebih banyaknya sih ke tas ya, tas sama bakal kain sih lebih banyaknya Kak. Jadi semuanya ya, banyak sekali yang sudah dihasilkan. Bu, itu alat apa sih Bu yang kayak ada ini roller, rodanya? ini namanya roller. Roller, itu Jadi fungsinya ini untuk apa? fungsinya untuk ini membuat yang pounding. Jadi dia pinggir daun itu kita tekan dulu gini supaya dia nggak lari gitu loh. Udah dia kan ya? udah menempel, baru kita pukul gitu. Jadi semua tertransfer gitu. Nah tadi kan kita lihat di tayangan ada hasil karya Bu Elina yang ditampilkan ataupun diperagakan di Yogyakarta. Itu dalam rangka apa tuh Bu? Acara apa itu? Oh itu kita di komunitas kita juga. Jadi apa ya, karya kita itu dijadikan produk, kemudian diperagakan di Jogja itu pertama, kemudian habis itu diperagakan lagi di Jakarta gitu. Untuk penyelesaian daripada kursus workshopnya EcoPrint. Jadi sampai dengan ke hilir, sampailah jadi produk lah itu sampai gitu. jadikan produk dari awal banget begitu ya Bu ya, sampai bisa menghasilkan produk dan itulah dia hasil-hasilnya diperagakan begitu ya Bu ya. Gitu, ya. Luar biasa. Waktu itu Ibu membuat apa? Itu tadi saya buat baju, kemudian hijab. Terserah kita, masing-masing orang beda-beda. Baik, nah seperti itu ya pemirsa, cantik sekali, luar biasa. Untuk itu bagi Anda mungkin yang tertarik ya di luar sana yang sudah mulai memahami EcoPrint, manfaatnya sangat luar biasa, ingin menekuninya juga, menjadikan sebuah bisnis seperti Bu Elina dan juga Kak Amanda, boleh ya pemirsa ya, silahkan untuk memulai bisnis daripada EcoPrint, dipelajari seperti yang sudah dilakoni juga oleh Bu Elina dan juga Kak Amanda. Pemirsa tetap bersama kami masih akan kembali tentunya di Ekonomi Kreatif. Di ekonomi kreatif. Terima kasih pemirsa masih setia menyaksikan Ekonomi Kreatif ya. Dari tadi sudah menyaksikan dari awal, Anda tepat sekali yang menyaksikan acara ini karena luar biasa sekali perbincangan kita ini, sangat bermanfaat sekali tentunya ya pemirsa ya. Apalagi untuk Anda yang masih bingung dari kemarin mungkin mau coba untuk berbisnis tapi bingung mau bisnis apa, dan yang bermanfaat untuk lingkungan juga, melestarikan lingkungan ya, bisa mencoba bisnis EcoPrint ini ya pemirsa ya. Kita tanya dulu nih seperti apa kalau dari segi bisnisnya. Tadi kan kita sudah tanya-tanya seperti apa awal mulanya, kemudian teknik-tekniknya dan lain sebagainya. Kalau dari segi bisnisnya seperti apa begitu ya pemirsa ya, supaya Anda juga ada gambaran jika Anda ingin juga melakoni bisnis EcoPrint ini begitu ya. Saya ke Kak Amanda. Kak Amanda, kalau melihat dari prospek ya, ini kan sudah beberapa tahun, sudah cukup lama juga dari tahun 2019, 2021 sampai mendapatkan izinnya sampai dengan sekarang ini masih bertahan. Kalau
kalau dari segi bisnisnya ini seperti apa Kak? Prospek kedepannya kira-kira masih menjanjikan atau tidak ini Kak? Kalau untuk kedepannya sih menjanjikan Kak, karena gini, selain kita memanfaatkan alam sekitar kita, ya kita juga bisa menghasilkan karya yang luar biasa, bisa menghasilkan uang juga sih sebenarnya Kak. Karena kita nggak hanya sekedar buat enggak gitu. Karena kalau kita buat aja kan orang, alah cuman buat gitu aja pun aku bisa gitu kan. Tapi kalau kita berpikir gini, Bu jangan dong berpikir seperti itu. Lebih baik gini, tanaman ataupun apapun lah yang ada di sekitar kita tuh kalau kita manfaatin kan menyelamatkan lingkungan gitu Kak, menyelamatkan bumi juga kan, menghasilkan juga karya yang luar biasa. Makanya kalau kita dibilang sama orang buat ini tuh hal sepele, tapi enggak sih sebenarnya Kak, karena pembuatannya juga ribet ya kan Kak, enggak hanya 1-2 hari langsung jadi, karena paling lama tuh seminggu bisa Kak gitu. Tergantung kita tuh mau buatnya ke model yang seperti apa. Iya. Karena kalau cuman kita buat yang sehari 2 hari siap, kalau kita ngajarin orang juga semua bisa sih Kak. Tapi kan kita berpikir ke depannya, kalau dia bisa terus berkelanjutan membuat sendiri kan lama-lama kan bisa membantu ekonomi keluarganya juga gitu. Selain dia bisa membuat ini menjadi sebuah karya yang kalau dibilang orang cuman biasa lah kan, tapi lama-lama kalau dilatih terus kan jadi yang luar biasa gitu. Betul sekali. Jadi kalau untuk prospek bisnisnya masih bagus ya Kak Amanda ya, karena juga memang belum banyak ya Bu Elinar ya untuk di Sumatera Utara membuat ekoprint ini. Kalau sejauh ini Bu Elinar ada tidak komunitas di Sumatera Utara khususnya untuk ekoprint ini Bu? Kita ada, kalau di nasional kita kan ada asosiasi ekoprint, Ekoprinter Indonesia, Di Sumatera Utara kita tidak berbentuk organisasi yang baku cabang dari pusat, tidak. Cuman kita ada beberapa orang anggota IP, kita berkumpul gitu. Ada mungkin 20-an lebih. Sudah lumayan ya Bu ya. Iya. Sudah lumayan juga untuk di Sumatera Utara. Nah kalau berarti juga sudah mulai dikenal lah ya ekoprint ini di masyarakat Sumatera Utara seperti itu. Kita berharapnya banyak juga yang menggunakan hasil produknya begitu ya, ekoprint ini untuk di semua rumah tangga bisa menggunakannya begitu ya Bu Elinar ya. Mudah-mudahan. Nah kalau untuk pemasarannya seperti apa Kak Amanda? Untuk pemasaran daripada produk-produk yang sudah dihasilkan ini kemana biasanya? Kalau kami biasa ke offline dan online juga Kak, kayak kita ke tokonya langsung datang, orang mau membeli oke, boleh silakan. Kalau offline-nya kayak ada ya Kak? ya ada. Di mana Kak? Di Boleh disebutkan? Marelan kami Kak. Di Marelan. Ya. Di hotel. Di hotel juga ada, selain di galeri kami juga di hotel-hotel juga ada Kak beberapa gitu kan. Kayak ke dinas-dinas juga ada gitu Kak. Tapi kalau kayak ke yang online-nya kami lebih ke banyak tuh Instagram sebenarnya Kak. Instagram ya? Instagram ada. Instagramnya apa Kak biar bisa dilihat pemirsa? Kalau Instagram kami adalah Lembah Hijau Handmade Ekoprint Kak. Lembah Hijau Ekoprint ya? Ya, Lembah Hijau Handmade Ekoprint. Oke, Lembah Hijau Handmade Ekoprint ya pemirsa, boleh dicek ya, dilihat produknya apa-apa saja, pastinya tentunya menarik begitu ya. Kalau ingin memesan bisa langsung dari Instagram juga ya Kak ya? Bisa melalui Instagram, bisa juga melalui telepon, WA juga bisa gitu Kak. Nah sejauh ini dari mana saja Kak yang memesan begitu? Kalau yang memesan dari Kalimantan juga ada sih Kak. Dari sebenarnya. Kalimantan? Dari Kalimantan, dari Jawa juga ada gitu. Dari luar Pulau Sumatera juga sudah banyak ya pemirsa, bahkan dari Kalimantan juga sudah ada yang memesan daripada produk LH ini ya pemirsa, LH Collection ya, Lembah Hijau Collection. Kenapa sih Bu namanya Lembah Hijau? Penasaran, ini ada filosofi apa ini Bu? Sebetulnya Lembah Hijau itu nama ladang kita gitu.
ada ladang kita kecil di Tuntungan. Nah, itu kita namai lembah hijau karena dia di pinggir sungai. Oh, wow. Lembah gitu kan. Kemudian buah-buahan kita tanam dan daun-daun yang untuk ini untuk menggunakan untuk ekoprin ini, bahan ekoprin. ha. Oh, jadi memang dibuat satu ladang untuk ditanami bahan-bahan untuk ekoprin ya Bu ya? Sebetulnya Tidak tadinya khusus? tidak khusus. Oh, tadinya tidak khusus. Tidak Tapi bisa dimanfaatkan jadinya begitu ya Bu? Jadi seperti ini namanya. Ini cantik sekali yang Ibu pegang, ini apa ini? Daun lanang. Ini daun lanang ini kita tanam di ladang. Iya, iya. Jadi, Boleh dilebarin Bu, pengen lihat Bu motifnya seperti apa sih? Nah, ini kainnya apa nih Bu? ini kain sutra. Ini kain sutra ya. Kain sutra. Ini sebetulnya namanya daun jaran. Daun jaran ini pagar di ladang-ladang orang itu Iya, loh. iya, di daerah perkampungan juga biasanya ya Bu ya. Pagar ini daun itu daun karet, Dan karet. dan pacira. Ini di sekitar kita ada semua ini daun-daunnya ini. Ini daun lanang. Jadi ini memang warnanya mencerminkan daun itu ya Bu? Iya. Memang daun itu warnanya seperti inilah begitu ya? Iya. Kuning-kuning, dia jadinya kuning Iya, ini begitu. daun hardeolum ini yang warna, ada daun yang untuk biasa orang bilang untuk ambeien warna merah ungu itu dia jadinya hijau. Nah, jadi ini keluarnya hijau gitu. Gitu jadi. Cantik sekali. Nah, kalau warna dasar ungunya ini dari mana ini Bu? Dari apa nih bahannya? Ini dari kayu lockwood. Kayu lockwood. Kayu lockwood. Nah, ini teori dari Thailand. Oh, kayunya dari Thailand. Nah, teori apanya? Teori ekoprin. Teori ekoprin ini banyak dari negara-negara Eropa juga, Amerika juga. Ini Asia kebetulan dari Thailand yang pelopornya gitu loh. Oh, gitu. Nah, jadi kita waktu itu belajar tekniknya ini, tutorialnya tuh kita dipaksa oleh mentor kita tuh untuk menerjemahkan apa yang dibilang orang Thailand ini, apa kita cernakan sendiri. Oh, ininya segini gram, ininya segini gram. Habis itu dia koreksi sama dia, oh benar, baru silakan dipraktekkan. Jadi kita belajar workshopnya ini bukan pasif, jadi aktif mencari langsung di internet. Oh, ini kuprum, kalau kuprum ini dia pakai kuprum ya. Kuprum ini berbahaya, sangat asam. Jadi kalau kita mau membuang kuprum itu dia akan merusak lingkungan. Kalau itu aja dibuang, maka kita pakai kertas lakmus, kita cek dulu sampai dia pH-nya netral, kita tambahin soda. Gitu. Itulah saking hati-hatinya kita supaya tidak sampai nanti organik yang diselokan itu pada mati gara-gara kita membuat ekoprin gitu loh. Iya, wah, luar biasa. Jadi kalau kita udah netral, udah kita cek pakai lakmus dia sampai sekitar 7, baru kita buang limbahnya gitu. Betul. Walaupun dia cuman skala kecil, seember bukan berliter-liter sih, tapi gitu pun kita hati-hati. Diperhatikan Ibu ya, tetap hati-hati, jangan sampai merusak lingkungan daripada pembuangannya itu tadi ya Bu ya, sisa-sisa cairannya luar biasa. Tapi ini semuanya berarti aman ya Bu ya, walaupun dibuang ke Insya Allah. sungai kemanapun tetap aman, tidak akan mencemari biota-biota yang ada di sungai seperti itu ya Bu ya, luar biasa. Nah, kita pengen tahu ya pemirsa, harga daripada produk ekoprin ini berapa sih begitu, karena ini memang sangat bernilai sekali ya kalau saya memandangnya daripada segi bahannya yang alami begitu, dari pembuatannya, proses pembuatannya yang cukup rumit ya Kak Amanda ya, bukan semudah itu begitu ya, karena menggunakan proses yang cukup panjang, bisa memakan waktu sampai seminggu begitu Kak Amanda. Kalau selendang-selendang seperti ini memakan waktu berapa lama Bu pembuatannya? Kita sebetulnya kalau membuatnya ini mungkin
2 hari atau 2 hari ya. 2 hari, tapi kita oksidasikan dulu. Dia sebelum kita cuci, kita biarkan di angin-angin, dia teroksidasi. Jadi warnanya itu udah stabil, menyerap ya. warnanya stabil kan. Mungkin nanti dia kan bisa warna daun ini belum timbul, tapi setelah 2-3 hari Setelah dia teroksidasi. Keluarlah warnanya, Muncullah warnanya udah ya. stabil, kira-kira tidak-tidaknya 3 hari, baru kita cuci. Oh gitu, luar Cuci biasa. gitu kan. Harganya berapa sih? Kak Amanda boleh di-spill harga dari tas yang di ujung sana cantik itu? Yang cantik ini. Ini sekitar 400-an. Itu kombinasi dengan Kombinasi dengan Tikar. tikar. tikar apa tuh? Anyaman Kak? Anyaman, tikar anyaman gitu Kak. Jadi dia selain membuat ekoprintnya, juga ada kreasi dari si tikarnya juga gitu Kak. Kalau yang ini kita membuatnya tas pinggang gitu Kak. Tas pinggang. Ya. Cantik. Ini sekitar harganya 335 gitu. Nah, yang koper ini nih cantik sekali nih. Ini koper yang besar ini dengan harga sekitar 700.000 nih Kak. 700.000. Kalau mau yang lebih besar lagi ada Kak, tapi Ada harganya sekitar 900-an Kak. Wah, cantik sekali. Itu bahan dasarnya apa tuh? Kain ya Kak? Kanvas Iya, atau kain apa? kanvas dia Kak. Kanvas ya. Oh, jadi dia lebih ringan juga ya Kak ya? Iya, lebih cantik juga dia Kak kalau memakai kain kanvas sendiri gitu Kak. Unik sekali jadinya bentuknya. Kalau yang seperti ini Bu, ini berapaan ini Bu? Itu 125. 195.000. 125. 125.000. Wah, cantik sekali. Tentunya jadi unik Itu kita ya. binder Untuk bisa binder untuk apa ya, pekerja kantoran yang menggunakan buku-buku seperti ini, notes-notes, cantik sekali tentunya. Nah, ini juga cantik ya untuk cover ya Bu ya, cover dari Al-Quran, mungkin dari Agenda bisa. agenda buku seperti ini ya. Ini harganya berapa Bu? Ada di situ. Oh, ini dia 135.000 ya, semuanya masih terjangkau lah ya pemirsa ya. Ini ada resletingnya juga, bisa kita simpan apa ya? Pulpen atau Pulpen, benar sekali. Kalau kipas-kipas yang simpel-simpel seperti ini berapa Bu? itu 50. 50 ribuan aja ya, cantik sekali. Sepatu itu berapa Bu? Itu kan dari kulit domba ya. Kulit domba ini 450 kali ya. 450, boleh Kak diperlihatkan Ada Kak? berdiri. Ini silakan. Wow. Lembut. Oh benar, kulitnya lembut pemirsa. Ini ukuran saya nih Bu. Coba aja. Cantik sekali pemirsa. Jadi kulitnya kulit domba dengan dipadukan ekoprint seperti ini. Cantik sekali, luar biasa ya. Jadi ini warnanya juga bagus ya. Wah, ini pembuatannya berapa lama Bu kalau sepatu seperti ini Bu? Itu kita kerjasama. Kerjasama? Kita kerjasama sama tukang sepatu. Kita nggak bisa buat sepatu, sendiri. luar Kita hanya membuat ekoprint di kulit atau ekoprint di kanvas kan, kemudian kita serahkan ke tukang sepatu. Kita mau model seperti ini gitu kan. Nah, nanti dia yang membuat. Betul. Jadi ada kerjasama juga dengan pengrajin yang lain ya Bu ya, seperti yang tikar anyaman tadi juga. Iya, kita itu juga kerjasama. kerjasama juga ya. Wah, cantik sekali, luar biasa. Kalau itu yang atas itu Bu apa namanya? Oh, itu. Clutch ya Kak ya? Nggak apa-apa, nggak usah diambil. Itu berkisaran harganya berapa Bu? Topi itu kita kerjasama sama pengrajin di sini dengan menggunakan ulos. Oh, pakai ulos ya? Itu kan Oh, itu ulos bagi Iya, hotel. iya. Jadi ada topi, ada clutch, ada tas juga ada yang pakai ulos. Gitu. Wah, luar biasa, cantik sekali. Jadi bisa kerjasama dengan semua pengrajin yang lain lah ya Bu ya. Iya. Apakah pengrajin ulos, pengrajin sepatu, begitu ya, anyaman, tikar, semuanya bisa kita rangkul bersama-sama supaya bisa sama-sama merawat lingkungan kita bersama seperti itu ya Bu ya. Iya. Mungkin ada yang terakhir, ini kita sudah di segmen terakhir, tidak terasa pemirsa, apa ini pesan-pesan dari Ibu sendiri untuk pemirsa di rumah supaya tetap melestarikan lingkungan kita? Silakan.
Saya rasa lebih banyak orang yang mengerti apa itu eco-print. Jadi apa namanya, lingkungan kita itu lebih baik lagi. Coba kita pikir berapa tahun lagi kalau kita terus mencemari dengan bahan-bahan kimia, dengan limbah-limbah yang berbahaya gitu kan. Bagaimana akhirnya gitu kan. Coba kita pikirkan bersama. Bagaimana begitu ya, Bu. akhirnya kita ini gitu kan. Kalau ini kita mencoba mengendalikan lah. Kita coba mengendalikan walaupun dalam skala kecil, tapi dengan banyaknya orang yang paham gitu, dengan banyaknya orang yang paham dengan dampak lingkungan ini, mudah-mudahan kita bisa menjaga kelestarian alam kita bersama. Betul sekali, amin, mudah-mudahan. Baik, terima kasih atas waktunya Bu Elinar dan juga Kak Amanda atas bincang-bincangnya ya, pengalamannya, sharing-sharing bersama kita semua. Terima kasih pemirsa yang sudah menyaksikan Ekonomi Kreatif kali ini ya. Terus saksikan Ekonomi Kreatif tentunya setiap hari Selasa pukul 17 waktu Indonesia Barat. Saya Kori pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, sampai jumpa.